Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husen alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita adalah membuat pupuk NPK organik, di mana pupuk NPK organik ini memiliki output dua, yaitu NPK cair dan NPK padat, sahabat tani. Di mana pupuk NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium ini adalah merupakan unsur hara yang esensial yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kita. Dan pupuk NP dan K ini adalah merupakan unsur hara yang tak tergantikan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini, daripada kita menggunakan pupuk kimia sintetis yang harganya mahal, sulit didapat, merusak tanah kita pula. Oleh karena itu sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita beralih menggunakan pupuk NPK organik. Nah, sahabat tani, pada video sebelumnya kita sudah membuat tentang cara membuat pupuk urea organik, dan ke depan terus kita akan membuat pupuk ini berbagai macam, termasuk juga berbagai macam nutrisi-nutrisi buat tanah dan tanaman kita. Oke sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita langsung akan memperkenalkan alat, kemudian bahan serta cara memprosesnya. Tidak pakai banyak bacot alias nyocot ben cerewet, langsung jedor. Nah sahabat tani, untuk wadah yang kita gunakan sama seperti kita buat pupuk urea kemarin, yaitu drum plastik kapasitas 200 liter, dan bagian bawahnya hanya kita berikan keran ya. Kita tidak bagian atasnya kita berikan tosen klep, dan tidak menggunakan black hole, tetapi bagian dalamnya tetap kita berikan saringan sahabat tani. Nah, untuk proses pembuatannya, penjelasannya sudah nanti sahabat tani cek saja pada video cara membuat pupuk ureanya. Jadi sudah kita jelaskan di sana, di sini sudah tidak perlu kita jelaskan lagi. Ya, langsung saja kepada bahannya. Nah, bahan yang kita butuhkan sahabat tani, yang pertama adalah kotoran ayam petelur. Ya, ayam petelur ini memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Nah, kemudian kotoran sapi, ya, kotoran sapi yang masih baru juga memiliki kandungan unsur P-nya yang tinggi. Kemudian kotoran kambing. Nah, sama rumput-rumputnya juga kita gunakan, kita campurkan ya, karena memang begitu bawaannya. Kemudian kotoran ayam pedaging yang masih bercampur dengan sekam yang banyak. Jadi untuk menjawab unsur P dan K-nya. Dan untuk opsi tambahan, kita menggunakan buah mengkudu yang matang ya, kebetulan ini banyak di kebun sahabat tani. Ini juga unsur N, P, dan K-nya cukup tinggi. N-nya saja masih berada pada 3,6%, P-nya 0,1, dan K-nya 4,0. Nah, cukup tinggi sahabat tani. Ini opsi tambahan saja kalau ada ya, kebetulan karena di kebun banyak ya, ini kita manfaatkan. Ini buah mengkudunya tentu kita remas dulu, kita hancurkan agar sari-sarinya keluar. Nah, nanti untuk tambahan saja. Nah sahabat tani, untuk bahan ini kalau di daerah sahabat tani sulit mendapatkan kotoran hewan, bisa juga digantikan dengan dedaunan atau tanaman-tanaman lain yang memiliki unsur N, P, dan K-nya yang tinggi. Nah, itu bisa dipadukan sahabat tani. Nah, pada kesempatan kali ini pupuk yang kita buat ini, nanti untuk biang aktivatornya sama seperti kemarin, kita menggunakan bakteri IMO, indigenous microorganism ya, nanti kita buat videonya. Namun juga bisa menggunakan yang lainnya ya, nanti kita jelaskan. Untuk berikutnya adalah cara memprosesnya. Nah sahabat tani, bahan-bahan ini akan kita susun secara berlapis. Yang pertama paling bawah kita berikan kotoran ayam pedaging yang banyak sekamnya. Kemudian yang kedua kotoran ayam petelur, kotoran kambing, kemudian kotoran sapi, kemudian sari buah mengkudunya. Kemudian kita berikan bakteri IMO 5 kg. Nah kalau tidak ada bakteri IMO, sahabat tani bisa menggunakan E4 yang sudah diaktifkan dengan cara dicampur E4 nya 250 ml. Kemudian dengan gula merah 250 gram ditambah air 5 liter. Nah sebagai gantinya. Nah kemudian air yang kita gunakan ini totalnya adalah 100 liter sahabat tani. Nah ini bahannya. Adapun komposisi dari bahan yang kita gunakan ini, perbandingannya antara bahan-bahan tadi adalah yang pertama, untuk kotoran ayam pedagingnya kita berikan 2,
yang tadi bercampur dengan sekam, kemudian kuhe ayam petelurnya 1, kemudian kuhe sapinya 2, kuhe kambingnya 1. Jadi perbandingannya 2:1 banding 2 banding 1. Nah, ini bahan dan komposisi bahan. Nah, sahabat tani, selain menyusun seperti ini, ada juga cara lain, di mana kotoran ayam petelur, kemudian kotoran sapi dan kotoran kambingnya diaduk menjadi satu. Namun untuk kotoran ayam pedagingnya itu tetap kita taruh di paling bawah ya, biar nanti sirkulasi air itu bisa lebih gampang menyerap turun ke bawah. Nah, jadi kalau sahabat tani tidak punya ayam pedaging, ayam petelur, kuhe kambing, kemudian kuhe sapi, itu juga bisa, cuma ditambah sekam. Karena sekam ini juga penting sahabat tani. Sekam ini adalah merupakan rumah bagi mikroorganisme, baik pada saat kita fermentasi maupun nanti pada saat kita aplikasikan di lahan ya, agar mikroorganismenya mendapatkan ruang oksigen ya. Nah, itu cara lain ya yang bisa juga sahabat tani lakukan. Nah, bahan-bahan ini kita masukkan semuanya ya ke dalam drum yang kapasitasnya 200 liter tadi. Nah, sahabat tani, mungkin sahabat tani ingin bertanya, ada nggak cara yang lebih praktis daripada ini? Nggak usah pakai keran, nggak usah pakai tosen klep, nggak usah pakai black hole, hanya bermodalkan drum plastik saja. Ada sahabat tani. Nah, caranya bagaimana? Nah, kotoran hewan tadi kita campurkan menjadi satu plus sekamnya ya, kita campurkan jadi satu, kita aduk, kemudian kita masukkan ke dalam karung ya, karung yang sedang, yang pori-porinya lebih terbuka agar sirkulasi air bisa keluar masuk. Kemudian kita masukin, kita bagikan dalam beberapa karung biar nanti lebih mudah kita angkatnya ya, jangan dijadikan satu karung besar. Kemudian setelah dicampur, dimasukin ke dalam karung, baru kita masukin ke dalam drum plastik seperti ini. Baru setelah itu kita masukin air ya, dan biang aktivatornya. Kemudian setelah itu kita tutup rapat-rapat ya, dengan menggunakan kain, atau juga bisa menggunakan karung yang dirobek, artinya hanya satu lapis saja. Baru kita ikat dengan karet ya, biar kuat. Kemudian kita biarkan selama 3 bulan ya, tidak diapa-apain. Nanti begitu sudah 3 bulan lebih kurang, kita angkat karungnya, sekaligus kita tiriskan, dan pupuk urea padat, pupuk NPK padatnya sudah berada di dalam karung, dan pupuk urea cairnya sudah ada di dalam drum plastik. Nah, ini cara saya yang dulu sahabat tani, waktu masih males, tapi sekarang rajinnya sudah kumat, jadi kita pakai cara ini sahabat tani. Jadi cara ini nanti kita lakukan sistem oksidasi biar prosesnya lebih cepat sahabat tani. Nah, itu cara yang kuno tadi, itu alternatif ya, kalau sahabat tani nggak mau ribet, nggak pakai ribet-ribetan ya, gampang namun manfaatnya sama tentunya. Nah, sahabat tani, setelah bahan tadi kita masukin air, tapi juga sambil kita tusuk ya. Kita tusuk perlahan-lahan, tapi jangan sampai saringannya kena, biar nanti air ini akan gampang terserap turun ya. Karena ini tidak bisa sekaligus, tapi bertahap airnya kita masukin. Nah, setelah bahan-bahan ini kita masukkan semuanya, dan ini kita menggunakan air kotoran, air cucian beras atau air leri ya, bisa menggunakan air kelapa. Kalau tidak air kelapa, ada air kelapa, tidak ada air cucian beras, juga bisa menggunakan air putih biasa. Nah, sahabat tani, nah ini prosesnya ya, sambil kita tusuk-tusuk sebelum airnya nanti kita masukin penuh ya. Nah, setelah proses ini selesai, maka kita tutup bagian atasnya. Nah, bagian atasnya, karena ini ada tosen klep sahabat tani, ini pembuatan pupuk NPK ini gasnya cukup banyak, maka gasnya akan menekan ke atas, maka nanti akan keluar secara otomatis melalui tosen klep, dia cus, cus, cus. Nah, begitu sahabat tani, dia buka tutup secara otomatis. Nah, inilah kelebihannya kalau kita menggunakan tosen klep. Dan ini nanti sahabat tani, setelah kita proses, maka langkah berikutnya setiap hari kita lakukan oksidasi. Nah, kita lakukan oksidasi maksudnya apa? Nanti cairan yang ada di bawah itu nanti kita keluarkan lewat keran, kemudian kita masukkan lagi ke atasnya ya, kita kembalikan lagi lewat atas ya, sampai habis yang di bawahnya kita masukkan ke atas. Nah, begitu terus setiap hari ya. Pagi harinya bisa kita lakukan
bisa kali, bisa 2 kali dalam sehari ya. Kita keluarkan cairannya agar sistem oksidasi, karena ini sistemnya anaerob ya, yang di bawah bisa kita kembalikan ke atas, turun lagi ke bawah, kita kembalikan lagi ke atas, sehingga prosesnya akan berjalan dengan baik dan sempurna. Nah seperti ini kita tutup rapat sudah ini sahabat tani. Kalau perlu ada gasnya nanti dia akan keluar sendiri lewat atas, dan ini nanti bagian atas tutup itu akan melembung sahabat tani. Beda dengan kita membuat pupuk urea. Nah kalau pupuk urea itu nggak pakai melembung-melembungan, dia kena gasnya turun ke bawah. Nah tapi kalau ini jelas dia akan menekan. Nah ini seperti ini sahabat tani. Ini lihat itu sudah yang melembung ya bagian atasnya. Dan ini nanti lewat kerannya kita keluarkan airnya. Semua yang ada di bawah kita masukin lagi ke atas, kita kembalikan sampai selama lebih kurang 21 hari ya. Setelah 21 hari baru nanti cairannya ini bisa kita keluarkan. Nah seperti ini kelihatan sahabat tani, dia melembung ya karena ada gasnya ya. Jadi dia akan keluar nanti melalui tosen clapping ini, dia akan membuka tutup secara otomatis ya. Kemudian kalau bedanya dengan yang di samping ini, yang urea ini nggak ada tekanan sama sekali karena gasnya dia turun ke bawah, dan itu ciri-ciri memang untuk urea sahabat tani. Nah seperti ini. Nah bedanya tadi satu pakai tosen clap, yang satunya tidak pakai sahabat tani. Tentu proses pengambilannya nanti dari atas ya. Dan caranya sahabat tani berikutnya, kalau sudah matang maka cairannya ini harus kita keluarkan ya. Ini hasilnya setelah 21 hari ya, sudah kelihatan bahkan jamur-jamurannya, walaupun ini memang setiap hari kita keluar masukkan airnya. Nah seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini sahabat tani, nah yang cair sebelum kita ambil yang padat, yang cairnya nanti kita ambil keluar semua, kita keluarkan semuanya ya. Baru nanti yang padatnya kita ambil, biar kandungan air yang padat ini tidak terlalu banyak, sehingga cukup lembab saja, sehingga ngambilnya juga gampang. Bahkan ini nanti karena sirkulasi terus menerus, itu dia akan hancur dan bahkan menjadi bubur sahabat tani. Nah ini hasilnya ya, yang cair jadi kelihatan. Nah untuk dosisnya ini sahabat tani, aplikasinya ya itu sama dengan urea kemarin, 1:10. Nah jadi kalau yang cair bisa dengan cara kita kocor ya. Kemudian kalau yang padat dengan cara diaplikasikan baik sebagai pupuk dasar atau juga sebagai pupuk lanjutan. Dan pupuk ini sahabat tani sangat cocok digunakan untuk jenis tanaman buah-buahan ya, baik tanaman buah-buahan musiman ataupun tahunan ya, termasuk seperti holti juga, yaitu cabai, terong, tomat dan lain-lainnya. Nah namun bedanya dengan yang kita gunakan pupuk urea kemarin, itu cocok untuk tanaman sayur-sayuran yang tanpa buah ya, seperti kangkung, kemudian bayam dan lain-lainnya. Nah ini juga cocok juga buat untuk tanaman buah-buahan seperti pisang, kemudian buah naga, durian, dan tanaman-tanaman buah lainnya sahabat tani. Oke sahabatku semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan tunggu saja video berikutnya, nanti kita akan buat pupuk dan nutrisi yang lainnya. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam tani organik.